ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan tentang manhajnya kelompok Jahmiyah dan murid-muridnya di dalam menetapkan nama dan sifat-sifatnya. Tafadhal man yaqra. Qala al-mu'allif hafizallahu ta'ala hadza ta'amuluhum ma'a nususil kitab wa sunnati fi babi asma'illahi wa sifatih. Inilah pergaulan mereka dengan nas-nas kitab Al-Quran dan Sunnah di dalam bab nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, hadza ta'amuluhum, inilah muamalah mereka, prinsip mereka, yaitu kelompok Jahmiyah dan murid-muridnya ma'anususul kitab wa sunnah, menghadapi dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah fi babi asma'illah wa sifatihi, di dalam bab nama-nama Allah dan sifatnya. Apa prinsip mereka? Tafadhal. At-ta'wil huwa sarfu hadhihi an-nususi amma dallat 'alayhi min al-ma'ani al-jalilati ila ma tuqarriruhu uquluhum min al-afkar al-aqimati wal ara'i al-batilati. Nah, ta'wil itu yaitu memalingkan nas-nas ini kepada apa-apa yang menunjukkan atasnya dari makna-makna yang mulia, kepada apa-apa yang akal-akal mereka tentukan dari pikiran-pikiran yang bodoh dan pendapat yang batil. Baik. Jadi kelompok Jahmiyah dan juga murid-murid mereka menyikapi sifat-sifat Allah, at-ta'wilu, mereka palingkan. Ta'wil itu memalingkan makna yang sebenarnya kepada makna yang batil, itu namanya takwil. Itu menurut mereka. Adapun takwil menurut ahli tafsir itu at-tafsir. Takwil mana at-tafsir? Hadza ta'wilu ru'yayah. Inilah penjelasan, yaitu impian saya, itu makna secara asli. Makna menurut orang Jahmiyah huwa sarfu hadhin nusus, memalingkan dalil-dalil Al-Quran ini amma tallat alai minal ma'ani, yang menunjukkan makna-makna al-jalilati yang mulia, ila ma taqarraruhu uquluhum, disesuaikan dengan akal-akal mereka. Jadi Al-Quran itu maunya difahami oleh akal mereka yang rusak. Minal afkaril hakimah, dari pemikiran-pemikiran yang mandul, pemikiran-pemikiran yang tidak berkembang secara Islam. Wal ara'il batilah, dan pendapat-pendapat yang batil. Inilah pekerjaan Jahmiyah. Apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala itu sudah jelas, maknanya mereka ragukan, dipalingkan maknanya kepada makna yang tidak benar. Fadhalna. Wa ma 'ajazat anhu quluhum fawaduhu wa'taqadu khilafa ma yadullu alaihi. Dan apapun yang akal-akal mereka lemah dari nas-nas itu, mereka menyerahkan nas-nas tersebut dan meyakini selain apa yang menunjukkan atasnya. Baik. Wa ma ajazat anhu quluhum, kelompok Jahmiyah yang tidak mampu memahami dari ayat-ayat Allah yang berkenaan dengan sifat dan nama, fawaduhu, mereka palingkan, mereka tolak. Taf itu maknanya memalingkan atau menolak. Wa'taqadu, dan mereka meyakini khilafa ma yatul alaihi, mereka meyakini berselisih apa yang menunjukkannya. Apa yang dijelaskan dalam Al-Quran itu diselisih oleh mereka. Mereka mau menolaknya. Karena apa? Mereka berdasarkan logika mereka yang salah. Inilah kesalahan kelompok Jahmiyah, taqdimul uqul anin nusus, mendahulukan akalnya daripada dalil. Padahal dalil itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akal menyalahkan dalil? Inilah kesalahan mereka. Ini namanya aqlaniyun, menggunakan akalnya. Segala sesuatu dipantau dengan akal, kalau tidak cocok dengan akalnya ditolak.
Itu adalah kelompok Jahmiyah, demikian Mu'tazilah dan juga yang sefaham dengan mereka. Fadhal. Subhanaka Rabbi, maha suci Engkau wahai Rabbku, ma'a'zama sya'naka. Ma'a'zama sya'nuka. Ma'a'zama sya'nuka. Betapa agung kebesaranmu, wa ma'ahmalaka ala ibadika, dan betapa sabarnya Engkau terhadap hamba-hambamu. Baik. Maka beliau Syekh mengatakan Subhanaka Rabbi, maha suci Engkau ya Allah, merasa ujub, merasa mengingkari dengan apa yang ditetapkan oleh kelompok Jahmiyah. Itu ma'adzama sya'nuka, alangkah besarnya urusanmu ya Allah, wa ma akhlamaka ala ibadi, dan alangkah lembutnya Engkau ya Allah kepada hambamu. Maknanya orang punya pikir semacam ini bukan langsung dihukum oleh Allah Ta'ala, namun Allah Ta'ala memberi kesempatan barangkali suatu saat mereka mau bertobat. Inilah yaitu kemuliaan umat pada zaman sekarang dibandingkan umat dahulu. Dahulu kalau melakukan dosa langsung Allah Ta'ala membantai, warafa'na fawqakumut tur, maka diangkat gunung Tur itu untuk menghancurkan mereka. Tapi umat ini ditangguhkan agar suatu saat mungkin menyadari kembali pada yang hak, itulah kebaikan mereka. Nah, innahum nafau anka ma athbatahu li nafsika min sifatil kamali wa nu'util jalali wa khalafu kitabaka. Nah, sesungguhnya mereka itu menafikan atau menyadarkan dari Engkau apa yang telah ditetapkan untuk dirimu dari sifat-sifat yang sempurna dan sifat-sifat yang agung, dan mereka menyelisihi kitabmu. Ya, inilah penyimpangan kelompok Jahmiyah. Apa katanya? Innahum nafau anka, kelompok Jahmiyah ini meniadakan sifat yang Allah tetapkan untukmu wahai Allah. Jadi sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu diingkari, ditiadakan, dibuang oleh kelompok Jahmiyah dan murid-murid mereka, padahal ini sifat yang sempurna, min sifatil kamali wa nu'util jalal, dan sifat yang mulia. Wa khalafu kitabaka, kelompok Jahmiyah dan muridnya ini menyimpang kitab-Mu wahai Allah. Nah, fadhal. Wa qaddamu ma amalathu alaihim uquluhum ala ma anzaltahu fi kitabika, nafau anka asma'aka wa sifatika, wa nafau an kitabika hajitahu wa hidayatahu. Hujiyatahu wa hidayatahu. Dan mereka mendahulukan atas apa yang terpikir kepada mereka akal-akal mereka atas apa yang Kau turunkan dari kitab-Mu, dan mereka menafikan darimu nama-namamu dan sifat-sifatmu, dan mereka menafikan dari kitab-Mu hujahnya dan hidayahnya. Baik, inilah kesalahan kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah dan murid-murid mereka. Wa khalafu kitabaka, mereka itu menyelisih kitab-Mu wahai Allah. Apa yang Engkau telah tetapkan yang itu jelas menurut akal yang sehat, tetapi menurut mereka disalahkannya. Wa qaddamu ma amlathu alaihim uquluhum, mereka itu mendahulukan apa yang terlintas dalam akal mereka, padahal akal ini bukan panduan kita, karena akal ini ada akal yang salah dan akal yang benar. Maka akal yang benar yang akan berselisih dengan Al-Quran, tidak akan berselisih dengan hadis, karena Allah menurunkan Al-Quran dan hadis ini kepada orang yang uqala, kepada orang yang ulul albab, yang kita fahami. Tapi mereka menyimpang, mereka mengkhianati akal mereka yang fitrah, kemudian mereka kembali kepada hawa nafsu mereka. Inilah kesalahan mereka. Nafau angka asma'aka wa sifatika, orang-orang Jahmiyah dan juga mereka itu menafikan bahwa Allah tidak punya nama, bahwa Allah tidak punya sifat. Tidak punya nama, tidak punya sifat berarti tidak ada, karena segala makhluk yang ada mesti punya sifat. Inilah kesalahan mereka yang tidak masuk dengan akal mereka sendiri. Wa nafau an kitabika, dan mereka ini kelompok Jahmiyah, murid-murid mereka Mu'tazilah yang lainnya, mereka meniadakan apa yang di dalam kitab-Mu
yang itu merupakan hujjah dan petunjuk yang benar, tapi itu ditiadakan oleh mereka. Jadi memang kelompok Jahmiyah dan murid mereka ini berseberangan dengan akal yang sehat. Kalau kita tahu seorang manusia punya akal yang cerdas, itu tidak sama dengan akal yang yaitu yang jahil. Bagaimana Allah Ta'ala dinafikan sifatnya, dinafikan pula nama-namanya, berarti menganggap Allah tidak ada. Karena segala sesuatu yang punya nama menunjukkan wujud, punya sifat menunjukkan wujud. Sedangkan mereka meniadakan nama, Allah tidak punya nama, tidak punya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Demikian juga tidak punya sifat. Ini menunjukkan bahwa Allah pada dasarnya menurut mereka tidak ada, Al-Adam. Karena Al-Adam itu sesuatu yang tidak ada sifat, yang tidak ada pula namanya. Sedangkan sesuatu yang ada pasti ada sifatnya dan ada namanya. Fadhal. Qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala fi haula. Berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala tentang kepada mereka, wa man dhanna bihi annahu akhbara an nafsihi wa sifatihi wa af'alihi bima dhaharahu batilun wa tashbihun wa tamthilun wa tarakal haqqa lam yukhbir bihi. Dan barang siapa yang menyangka bahwasannya Allah itu mengabarkan tentang dirinya dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya dengan apa yang ditolong, dengan apa-apa yang ditolong yang batil, at-tasbih dan tamthil, dan dia meninggalkan yang hak yang Allah belum kabarkan tentangnya. Baik. Berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Zadul Ma'ad, bekalnya orang-orang yang mau meninggal dunia. Itu namanya kitab Zadul Ma'ad. Fi haula, Ibnu Qayyim membantah kelompok Jahmiyah dan murid-murid mereka. Wa man dhanna, barang siapa yang menduga bihi kepada Allah, annahu akhbara an nafsihi, bahwasanya Allah Ta'ala telah mengkhabarkan tentang dirinya, wa sifatihi, dan mengabarkan bahwa Allah Ta'ala punya sifat, dan itu dijelaskan dalam Al-Quran, wa af'alihi, dan juga Allah Ta'ala punya pekerjaan, itu fa'alu lima yurid, itu ayatnya, bima zahiruhu batilun, bahwasanya itu dianggapnya zahirnya itu batil, wa tasbihun, dan menyerupai dengan makhluk, wa tamsilun, dan seperti makhluk, wa tarkul haqqi, dan ditinggalkan kebenaran itu, lam yukhbir bihi, berarti dia tidak memberi tahu, tidak memberi kabar apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu kesalahan. Nah, fadhal. Wa inna ma ramaza ilaihi rumuzan ba'idatan wa asyara ilaihi isyaratin mulghizatan wa lam yusaddih bihi. Dan hanyalah mereka itu berumus atau memberi isyarat kepadanya dengan rumus-rumus yang jauh, dan memberi isyarat dengannya kepadanya isyarat-isyarat yang samar, dan tidak menjelaskan, dan dia tidak menjelaskannya. Baik. Inilah akidahnya kelompok Jahmiyah. Wa innama ramaza ilaihi, bahwasanya Allah Ta'ala hanya memberi rumusan, hakikatnya sifat tidak ada. Itu hanya gambaran-gambaran, hakikatnya tidak ada. Rumuzan ba'idatan, gambar rumus-rumus yang jauh dari kenyataan yang ada. Wa asyara ilaihi isyaratin, dan dia berisyarat kepada Allah dengan isyarat-isyarat yang mulghizatan, yang samar, ya tidak ada kejelasan. Wa lam yusarrih bihi, dan juga tidak ada pula yang nampak yang bisa difahami. Inilah kebodohan, kejahilan kelompok Jahmiyah. Jadi Allah Ta'ala pada dasarnya tidak punya sifat, dengan alasan kalau punya sifat berarti sama dengan makhluk. Tidak punya nama, kalau nama berarti sama dengan makhluknya. Padahal nama sesuatu itu dihubungkan dengan bendanya. Ya, kalau kita tahu jadi fulan tidak sama dengan fulan yang lain. Ya, fulan bin siapa tidak sama fulan dengan bin siapa. Tapi mereka menganggap disamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Padahal Allah berfirman, wa laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Inilah kecurangan, kezaliman mereka
menganggapnya Allah Ta'ala sama dengan makhluk sehingga ditiadakan sifat, ditiadakan nama. Nah, wasarraha daiman fit tashbih wa tamthil al-batili, dan dia selalu menjelaskan selalu dengan tasbih, yaitu penyerupaan yang sebagiannya, wa tamthil al-batili, dan permisalan yang batil. Nah, ini akidah yang harus kita jauhi dari akidah Jahmiyah. Wasarraha, dan mereka menjelaskan daiman selamanya fit tasbih, bahwa Allah Ta'ala serupa dengan makhluknya. Jadi kalau dikatakan Allah wujud berarti sama dengan makhluk. Kalau Allah Ta'ala yaitu melihat berarti sama dengan makhluknya. Jadi maknanya Allah Ta'ala tidak boleh sama dengan makhluk, itu betul. Tapi kalau tidak boleh sama, tidak boleh dikasih nama, berarti tidak ada. Tidak boleh wujud berarti makdum, berarti tidak ada. Inilah kezaliman mereka. Wa tamsil, dan kalau disamakan bahwa makhluk itu sama dengan Allah, bedanya atas B penyerupaan sebagian, at-tamsil penyerupaan secara keseluruhan, wal batil, dan juga yaitu kebatilan. Ini bedanya atas B penyerupaan sebagian, wa tamsil penyerupaan secara keseluruhan. Tapi ibarat dalam Al-Quran tamsil, laisa kamislihi syai'un, tidak ada nyerupai Allah Ta'ala sedikit pun dari makhluknya. Fadhalna wa arada min khalqihi ayyud ibu adhanahum wa quwwahum wa afkarahum fi tahrifi kalamihi an mawadi'ihi wa ta'wilihi ala ghairi ta'wilihi. Nah, dan dia ingin dari makhluk untuk melelahkan kecerdasan mereka dan kekuatan mereka dan pikiran mereka di dalam menyelewengkan firman Allah Ta'ala dari tempatnya dan mentakwilnya dari selain penafsirannya. baik. Kemudian apa maksudnya kelompok Jahmiyah dan murid-murid mereka berbuat demikian? Maksudnya wa arada min khalqihi, berkehendak dari manusia ini ayyud aibu adhanam, supaya mencapekkan, melemahkan yaitu pikiran-pikiran mereka, kemudian wa quwwahum, dan kekuatan mereka, wa afkarahum, dan pemikiran mereka, fi takhrifi kalami, di dalam memalingkan makna kalam Allah, nah, an mawadhi, dari makna yang sebenarnya. Jadi makna sebenarnya ini bagaimana yaitu tidak diakui oleh orang-orang yang berpendapat seperti kelompok Jahmiyah. Wa ta'wil, makna ta'wil makna takhrif, dipalingkan ala ghairi ta'wili, dari makna yang sebenarnya. Karena ta'wil menurut ahli bid'ah itu namanya takhrif. Ta'wil menurut ahli sunnah adalah tafsir. Wa ta'wilu ala ghairi ta'wili, dan juga dipalingkan maknanya kepada makna yang tidak benar. Nah, fadhal. Wa yatatallabu lahu wujuhul ihtimalatil mustakrahati wa ta'wilati allati hiya bil alghasi wal ahaji asbaha minha bil kashfi al bayani. Dan mereka ingin mencari bagi kalamullah sisi-sisi kemungkinan yang dibenci, dan takwilan yang rumit dan teka-teki yang serupa dengannya, dengan pengungkapan dan penjelasan. Baik. Kemudian maksud dari kelompok Jahmiyah dan juga murid-murid mereka, kenapa memalingkan makna seperti itu? Wa yatatallabu lahu, mereka beringat untuk mencari-cari bagi Allah Ta'ala ini wujuhal ihtimalat, dari sisi kemungkinan al-mustakrahati, yang dibenci. Ya, ini maksud mereka menakwilkan. Wa ta'wilati, dan penafsiran allati hiya bil alghazi, yang mana penafsiran yang samar, wal akhaji, dan juga yang rumit, asbaha minha, diserupakan bil kasf, untuk bagaimana supaya orang tidak bisa menyikapnya, wal bayan, dan juga tidak bisa menjelaskannya. Ini maksud dari kelompok Jahmiyah dan murid-murid mereka. Nah, wa ahalahum fi ma'rifati
asma'ihi wa sifatihi ala uqulihim wa ara'ihim la ala kitabihim. Nah, dan dia ingin memindahkan manusia di dalam makna asma wa sifat, dalam makna nama-nama Allah dan sifat-sifatnya atas akal-akal mereka dan pikiran-pikiran mereka, bukan kepada kitab Allah. nah, wa akhalam, dan mereka dia ingin menipu orang-orang untuk memalingkan mereka ini dari mengenal nama-nama Allah Ta'ala dan sifatnya, yaitu atas akal mereka, supaya akal mereka ini tidak menerimanya, dan supaya mereka tidak punya pendapat seperti la ala kitabi, bukan kembali kepada kitab Allah, tapi ingin merusak akal-akal mereka. Inilah yaitu kelompok Jahmiyah dan juga murid-murid mereka, membingungkan orang. Karena itu orang ahli sunnah membantahnya mereka dengan bantahan yang baik. Nah, fadal. Bal arada minhum alla yahmilu kalamahu ala ma ya'rifuna min khitabihim wa lughatihim. Dan bahkan dia menginginkan mereka ini, bahkan dia menginginkan dari mereka agar mereka tidak membawa firman Allah Ta'ala kepada apa yang mereka ketahui dari pembicaraan mereka dan bahasa mereka. Nah, inilah tujuan yang jelek mereka. Bal arada minhum, bahkan bagi berkeinginan kelompok Jahmiyah dan muridnya ini, bagaimana di antara mereka ini la yahmilu kalamahu, supaya mereka tidak faham dengan bicaranya Allah. Naam, ala ma ya'rifuna min khitabihim, atas apa yang mereka ketahui dalam pembicaraan wa lughatihim, maknanya mereka berbuat supaya pengikut mereka tidak faham. Inilah mereka palingkan makna yang murad ila ghairil murad, makna yang jelas dibawa kepada makna yang tidak jelas, supaya mereka tidak faham. Padahal Allah Ta'ala menjelaskan kita paling jelasnya, ya, tidak ada kalimat atau pembicaraan yang paling jelas kecuali Al-Quran. Demikian juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu orang yang sehat akalnya tidak akan menolak apa yang telah disebutkan oleh Allah, karena Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk orang berakal. Tetapi kadang-kadang manusia berpaling dari akalnya yang sehat karena waswas syaitan atau karena yaitu hawa nafsunya. Padahal ma'a qudratihi ala an yusarrih lahum bil haqqi alladhi yanbaghi at-taslihu bihi wa yuriquhum min al-alfati allati tuqi'uhum fi i'tiqadil batili. Bersama kemampuannya untuk menjelaskan kepada mereka dengan kebenaran yang mengharuskan penjelasannya, dan memberikan kepada dari lafaz-lafaz yang menjatuhkan mereka kepada keyakinan yang batil. Baik. Nah, maksud mereka apa? Ma'akudrati, padahal mereka itu mampu. Kelompok Jahmiyah Mu'tazilah mampu, yaitu apa? Ala ayyusarrikha lahum bil haq, untuk menjelaskan kepada mereka yang benar. Tapi karena subhat yang ada di pikiran mereka, sesuatu yang benar itu bagaimana dipalingkan supaya orang menjadi bingung. Alladzi yanbahi tasrikha bihi, yang mana wajib dia harus menjelaskannya, tapi tidak dijelaskan dengan sejelas-jelasnya karena mereka punya subhat. Wa yurikhuhum minal alfadhi, dan mereka memberi kelapangan, keluasan kepada mereka lafaz-lafaz allati tuqi'uhum fi i'tiqadil batil, yang menjerumuskan kepada mereka keyakinan-keyakinan yang batil, ya, yang hak tidak dijelaskan, tapi umat ini dibuat bingung dengan istilah-istilah mereka. Betul. Falam yaf'al bala salaka bihim khilafa tariqil huda wal bayani faqad danna bihi dannasu. Kemudian mereka tidaklah melakukan, bahkan mereka menempuh bersama mereka selain jalan petunjuk dan bayan, itu penjelasan. Faqad danna bihi dannasu, maka mereka menduga kepada Allah dengan dugaan yang buruk. Falam yaf'al, yang baik itu mereka tidak mau melakukannya karena ada subhat yang di kerancuan di pikiran mereka. Bal salaka bihim, bahkan dia menempuh khilafa tariqil huda, jalan-jalan yang menyimpang dari jalan petunjuk, yang hak, yang baik ditolak, tetapi mereka berusaha untuk meragukan yang hak ini.
faqad dhanna bi dhanna su', maka dia telah menuduh kepada Allah Ta'ala dengan tuduhan yang buruk. Bagaimana Allah Ta'ala tidak boleh punya sifat, sedangkan manusia apabila memiliki sifat yang banyak itu menunjukkan mulianya manusia. Ketika Allah Ta'ala menjadikan manusia mulia karena punya sifat, maka Allah Ta'ala aula, lebih utama memiliki sifat yang sempurna daripada sifat yang Allah berikan kepada hambanya. Tapi mereka tidak mau berpikir semacam ini karena kerancuan-kerancuan, kebingungan dalam pikiran mereka sendiri. Kalau Allah tetapkan sifat berarti sama dengan makhluk. Itu syubhat mereka yang pokok, sehingga mereka berusaha bagaimana menolak sifat Allah Ta'ala supaya tidak sama dengan sifat makhluk. Nah, fadhal. Fa'innahu in qala, maka sesungguhnya apabila dia berkata innahu ghairu qadirin 'ala at-ta'biri 'anil haqqi bil lafzi as-sarih alladhi 'abbara bihi huwa wa salafuhu faqad dhanna bihi bi qudratihi al-'ajza. Nah, sesungguhnya Allah itu tidak mampu untuk mengungkapkan yang hak dengan lafaz yang jelas yang dia dan pendahulunya mengungkapkan hal tersebut, maka dia telah menuduh Allah dengan kemampuannya yang lemah. Baik. Fa innahu in qala, maka sesungguhnya jika dia berkata innahu ghairu qadirin, bahwa Allah tidak mampu ala ta'biri 'anil haqqi, mengungkapkan yang hak, bil lafzi syar'i, dengan lafaz, dengan perkataan yang jelas, alladzi 'abbara bi wa huwa salafuhu, yang telah diungkapkan oleh orang yang salaf dan juga pendahulunya. Inilah yaitu kezaliman mereka, kejahilan mereka. Dianggapnya mereka lebih tahu, ulama salaf tidak tahu. Faqad dhanna bi qudratil 'ajza, maka sungguh berarti dia telah menduga kekuatan, kemampuan Allah Ta'ala itu adalah lemah. Bagaimana kemampuan Allah Ta'ala lemah sedangkan kemampuan makhluknya kuat? Maka ini bertolak belakang. Makhluk itu lebih lemah daripada Al-Khaliq. Yang menciptakan lebih kuat daripada yang diciptakan. Ya, kita tahu bahwasanya orang membuat sepeda motor itu yang lebih kuat adalah pembuatnya, karena sepeda itu dibuat oleh yang membuatnya. Makanya dirusak bisa, tetapi sepeda motor itu akan bisa merusak kepada orang yang membuatnya. Nah, wa in qala innahu qadirun wa lam yubayyin wa 'adala 'anil bayani wa 'an tasrihi bil haqqi ila ma yuham bal yuqa'u fil fadl al muhali wal i'tiqad al fasidi. Baik, nah. Dan apabila dia berkata sesungguhnya Allah itu mampu dan dia tidak menjelaskan dan dia berpaling dari kejelasan dan dari penjelasan terhadap kebenaran kepada apa yang ragu, bahkan dijatuhkan kepada kebatilan yang mustahil dan keyakinan yang rusak. Nah, ini tuduhan mereka yang lain, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, bantahan kelompok Jahmiyah dan murid-murid mereka. Ini bantahan yang cukup jelas. Wa in qala innahu qadirun wa lam yubayyin, jika dia mengatakan Allah itu mampu tapi tidak mau menjelaskan, salah. Bagaimana mampu tidak mau menjelaskan, padahal Allah Ta'ala paling jelasnya penjelasan. Wa atala 'anil bayan, dan berpaling. Atala 'anil bayan, berpaling, tidak mau menjelaskannya. Wa anis tasrikhil bil haqqi, dan juga tidak mau menjelaskan yang benar. Ila ma yuhamu, apa yang menjadi keraguan dalam pikiran mereka. Bal yuqi'u fil batil mukhali, bahkan jatuh kepada kebatilan yang mukhal, wal i'tiqadil fasidi, dan jatuh kepada keyakinan-keyakinan yang rusak. Ya, inilah parahnya kelompok Jahmiyah, mendahulukan otaknya, tapi bukan otak yang benar, tapi otak yang salah. Nah, faqad dhanna bihi hikmatihi wa rahmatihi dan nasu', maka sungguh dia telah menduga atau menuduh Allah Ta'ala dengan hikmahnya dan rahmatnya dengan prasangka yang buruk. Nah, kalau begitu faqad dhanna berarti dia menuduh. Menuduh siapa? Menuduh Allah Ta'ala dengan hikmahnya wa rahmatnya, menuduh Allah dengan tuduhan yang jelek. Allah punya sifat. Sifat Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Segala sesuatu punya sifat maka mulia. Maka orang gila tidak sama dengan orang yang waras.
Orang gila lebih hina karena dia sifatnya kurang dan hilang perkara-perkara yang harus dimiliki oleh orang yang sehat. Nah, tetapi orang yang sifatnya cerdas dia maka lebih mulia. Oleh karena segala suatu orang mau membangun yang lainnya butuh orang-orang yang otaknya yang cerdas, bukan butuh orang yang bahlul, bukan butuh orang yang bodoh. Setiap orang ingin membangun sesuatu butuh orang punya ilmu, butuh akal yang sehat, bukan butuh kepada orang-orang jahil. Nah, Wadanna annahu huwa wa salafuhu abbaru 'anil haqqi bi sadiqihi dunallahi wa rasulih. Dan dia menyangka bahwa Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala dia dan pendahulunya mengibaratkan tentang kebenaran dengan penjelasannya selain Allah dan Rasulnya. Na'am, wadanna annahu wa salafuhu, dia menduga bahwa dia dan pendahulu-pendahulunya abbaru, mereka mengungkapkan tentang kebenaran ini bisarihihi, dengan jelas itu dunallah, bukan penjelasan dari Allah, wa rasuli, bukan mengambil dari hadisnya beliau. Ini tuduhan-tuduhan yang jelek terhadap ulama sunnah. Tetapi kalau demikian orang yang waras akalnya tetap akan kembali prinsipnya orang ahli sunnah wal jamaah, karena mereka punya otak yang yaitu cerdas, berbeda dengan kelompok Jami'ah. Maka Jami'ah tidak bisa membantah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah yang wal jamaah yang membantah mereka. Setiap subhat yang membantah adalah ulama salaf, karena ulama salaf berpegang dengan Al-Quran dan meyakini kebenaran Al-Quran, dan Al-Quran lebih mudah difahami daripada perkataan manusia. Bayangkan mereka mengatakan Allah tidak di alam, tidak di luar alam. Allah laisa fi tahil alam wala fi kharijiyah. Manusia bingung, kalau tidak di dalam ya di luar. Maka Allah di atas arsy, bukan di dalam. Ya, karena bumi semuanya ada di dalam genggaman tangan Allah. Bagaimana Allah Ta'ala tidak tahu makhluknya? Inilah kebatilan-kebatilan mereka. Fadhal. Wa anna al-huda wal haqqa fi kalamihim wa ibaratihim. Dan sesungguhnya petunjuk dan kebenaran itu di dalam perkataan mereka dan ungkapan-ungkapan mereka. Ya, inilah dzannusuk kepada Allah, menganggap dia yang lebih tahu daripada Allah. Wa annal huda wal haqqa, petunjuk dan kebenaran itu fi kalamihim, bicara kelompok Jami'ah dan murid-muridnya ini. Wa ibaratim, dan ibarat ungkapan-ungkapan yang benar ya ungkapannya mereka, sehingga selain daripada mereka dianggap batil, bahkan juga menganggap kalam Allah Ta'ala batil. Kalam Allah Ta'ala tidak bisa difahami oleh mereka. Fadhal. Nah, makanya para ulama sunnah mengkafirkan kelompok Jami'ah, kelompok Mu'tazilah, karena mereka mengedepankan akal mereka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Para beriman, jangan kamu mendahulukan pikiranmu itu kepada firman Allah Ta'ala dan kepada hadis beliau, karena firman Allah Ta'ala pasti benarnya. Demikian juga hadis Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah. Nah, wa amma kalamullahi fa inna ma yu'khadhu min dhahirihi at-tashbih wa at-tamthil wa al-balagh. Nah, ini jahatnya mereka. Adapun bicaranya Allah, kalamullah yang itu dalam Al-Qur'an, fa inna ma yu'khadhu min dhahirihi, itu diambil dari zahirnya at-tasbih, penyerupaan, tidak. Wa tasbih, dan pemisalan seperti makhluk secara murni. Wadhalal, dan kesesatan. Bagaimana kalamullah sesat? Allah yang berbicara dikatakan sesat, dia makhluk yang bodoh dikatakan benar, maka ini tertolak dengan akal yang sehat. Fadhal. Wa dhahiru kalamil mutawahhikina wal hayara wal haqq wal huda wa hadha min aswa'id dhanni billahi. Dan zahirnya perkataan orang-orang yang ragu dan bingung, itulah yang hak dan petunjuk, dan ini merupakan seburuk-buruk prasangkaan kepada Allah Ta'ala. Nah, ini akidah mereka yang keliru. Wa dhahiru kalamil mutahawwikina. Adapun nampak bicara mereka orang bingung. Mutahawwikin maknanya orang bingung, mutahin orang gila. Al khayari, khayari zaman gila juga, orang bingung.
wal huda wal haq. Apa yang terdapat kebingungan dalam otak mereka yang ruwet itu, itulah mereka menganggap ini yang benar. Sedangkan yang hak yang dari Allah itulah yang batil. Ini betul-betul terbalik otak mereka. Wa hadza min aswa'i dzanni billah. Inilah paling buruknya persangkaan kepada Allah. Karena menganggap Allah Ta'ala tidak punya sifat, atau punya sifat kalah dengan sifat makhluknya. Nah, ila anqala, sampai beliau mengatakan, wa man dhanna anna la sam'a lahu wa la basara wa la ilma wa la iradata. Dan siapa yang menyangka bahwasanya Allah itu tidak ada pendengaran bagi Allah, tidak pula penglihatan, tidak pula keilmuan, dan tidak pula keinginan. Wala kalama yaqulu bi, dan tidak ada perkataan yang Allah berfirman dengannya. Wa annahu lam yukallim ahadan minal khalqi, dan bahwasanya Allah tidak mengajak berbicara dengan seorang pun dari makhluknya. Wala yatakallamu abadan, dan Allah tidak berkata atau berbicara selamanya. Wala qala wala yaqulu, dan Allah tidak telah berkata dan tidak akan berkata. Wala lahu amrun wala nahyun yaqumu bihi, dan tidak ada bagi Allah itu perintah dan tidak pula larangan yang tegak atasnya. Faqad dhanna bihi dhanna su', maka sungguh dia telah menyangka bagi Allah itu prasangka yang buruk. Bukan hanya dhanna su', menuduh Allah Ta'ala yaitu lebih mulia daripada manusia, lebih hina daripada makhluk. Karena Allah membuat manusia bisa bicara, bisa melihat, bisa mendengar. Bagaimana pembuatnya tidak boleh mendengar, tidak boleh melihat? Ila anqara, bahkan sampai dia orang Jahmiyah ini berkata, wa man dhanna, barang siapa meyakini annahu la sam'a lahu, bahwa Allah tidak mendengar, wa huwa sami', wala basara, Allah tidak melihat, wa huwa sami'ul basir, itu ketetapan Allah. Wala ilma wa huwal alimul qadir, ya, wa huwal alimul qadir. Wala irada yuridullah, Allah Ta'ala berkehendak, bagaimana tidak boleh. Wala kalama wa kallama Allah Musa taklima, sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dinafikan, ditiadakan, dihapus. Wa yani yaqulu lahu wala kalama yaqulu, ini semuanya patut kita kafirkan mereka karena meniadakan sifat yang sempurna bagi Allah. Jika Allah mampu membuat makhluknya bisa bicara, itu mulia. Orang berbicara lebih mulia daripada orang bisu. Orang yang tuli lebih hina daripada orang mendengar. Itu sifat manusia. Jadi orang yang bodoh lebih hina daripada orang punya ilmu. Bagaimana Allah Ta'ala tidak boleh punya ilmu, tidak boleh mendengar, tidak boleh melihat, tidak mendengar, tidak berkehendak? Berarti itu seperti tembok. Tembok itu tidak bisa melihat dia, tidak punya ilmu, tidak punya kehendak. Jadi pukul maka dirobohkan, roboh dia. Apakah Allah Ta'ala samakan dengan tembok? Na'udzubillah min dzalik. Inilah yakni kecurangan, kebodohan mereka. Karena apa? Dengan sebab mereka mengingkari sifat Allah, mengingkari nama-nama Allah, jatuh kepada jurang yang lebih besar. Faqadna wala lahu amrun, Allah Ta'ala tidak memerintah. Kalau Allah Ta'ala tidak memerintah, berarti mereka tidak sholat, tidak siam, tidak beramal soleh, berbuat jahat, tidak mengapa. Karena apa? Wala nahyun, Allah tidak melarang. Ini akidah mereka yang sesat. Jadi mereka bicara itu bukan karena Allah yang menjadikan dia bicara. Mereka melakukan kejahatan yaitu bukan dinisbahkan kepada Allah, tapi dinisbahkan kepada dirinya. Inilah kezaliman mereka. Dan tidak ada manusia yang paling jahat melainkan Jahmiyah, dan masih kalah dengan kelompok Yahudi. Yahudi masih mengimani adanya Allah Ta'ala hidup, bahwa Allah Ta'ala bicara, bahwa Allah Ta'ala punya sifat, Allah punya tangan. Nah, tetapi mereka meniadakan sifat-sifat yang mulia bagi Allah Ta'ala ini, disamakan dengan benda yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa punya kehendak, tidak punya ilmu. Inilah kejahatan mereka. Wala lahu amrun wala nahyun yaqumu bihi, bahwa Allah Ta'ala tidak merintah, Allah Ta'ala tidak melarang,
Lalu apa yang dimaksudkan oleh mereka dengan Allah Ta'ala ini? Faqad dhanna bi dhanna saw, maka sungguh dia telah menduga, menuduh Allah Ta'ala dengan tujuan yang jelek melebihi jeleknya daripada jeleknya makhluk. Karena makhluk masih bisa bicara, makhluk bisa orientasi, makhluk punya keadaan, makhluk bisa mendengar, dan makhluk juga bicara. Bagaimana Allah Ta'ala tidak boleh bicara? Padahal Allah Ta'ala menciptakan manusia. Bagaimana Allah Ta'ala tidak boleh mendengar? Bahwa Allah Ta'ala menciptakan manusia bisa mendengar, berarti makhluknya lebih utama daripada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini adalah tidak diterima oleh akal yang sehat. Fadhal. Wa man dhanna bihi annahu laysa fawqa samawatihi ala arsyihi ba'inan min khalqihi. Dan barang siapa menyangka bahwasanya Allah itu tidak di atas langit, atas arsy-Nya, pisah dari makhluknya. Wa anna nisbata dzatihi ta'ala ila arsyihi ka nisbatiha ila asfalis safilin. Dan penisbatan zat Allah Ta'ala di arsy ke arsy itu seperti nisbatannya kepada serendah-rendahnya orang yang rendah. Faqad dhanna bihi akbahal dhanni wa aswa'ahu. Maka sungguh dia telah menyangka kepada Allah sejelek-jeleknya persangkaan dan seburuk-buruknya. Inna kalamu rahimahullah ta'ala. Selanjutnya, wa man dhanna bi, barang siapa menduga Allah annahu laisa fawqa samawatihi, bahwa Allah tidak di atas langit. Padahal Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, Allah Ta'ala di atas, ya. Ar-Rahman 'alal 'arsy, di atasnya, di atas arsy, bukan nempel di arsy. Fawqa kulli syai'in, di atas segala sesuatu, al-'arsy sesuatu. Naam, laisa fawqa samawati, bahwasanya Allah Ta'ala bukan di atas langit, ala arsy, dan bukan di atas arsy, ba'inan min khalqi, pisah dari makhluknya. Banyak pisah dari makhluknya ini, tidak menyatu dengan makhluk. Betul tidak menyatu. Allah Ta'ala tidak menyatu dengan makhluknya, tapi Allah Ta'ala di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Arsy adalah yaitu makhluk yang paling tinggi dan Allah di atasnya. Allah tidak nempel di atas arsy, tapi di atasnya. Sabbih isma rabbikal a'la. Maha suci Allah Ta'ala yang maha tinggi. Wa anna nisbata dzatihi ta'ala, bahwasanya hubungannya dengan zat Allah Ta'ala ila arsihi, ke arsy ini kan nisbat dia seperti hubungannya ila asfalis safil, pada paling rendahnya yang rendah. Keliru. Bagaimana Allah Ta'ala dikatakan ila asfalis safilin, ya. Faqad dhanna bihi, berarti dia kelompok Jahmiyah ini telah menduga Allah akbahadz dhanni, paling buruknya sangkaan, wa aswa'ahu, dan paling jeleknya, ya, dan bilang dzalik. Nah, bahwa yakni bihi ulaika alladziina nafau ma athbatahu Allah li nafsihi min sifatil kamali min al-jahmiyah wal mu'tazilah wal asy'ariyah. Dan itu yakni bahwasanya mereka yang meniadakan apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dari sifat-sifat yang sempurna dari Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. baik. Jadi wahwa, yakni itulah yang dimaksudkan ulaika, mereka-mereka yang menafikan sifat, menafikan nama. Ini adalah nafau ma asbatallahu ta'ala li nafsi. Mereka ingin meniadakan apa yang Allah tetapkan dengan dirinya. Allah tidak melihat. Allah melihat, mereka mengatakan Allah tidak melihat. Allah mendengar, mereka mengatakan Allah tidak mendengar, pada tuli. Allah Ta'ala tidak bicara, ya, karena Allah Ta'ala bicara supaya tidak sama dengan makhluk, Allah tidak boleh bicara. Dan inilah kerancuan pikiran mereka yang diwaswasi oleh syaitan, tapi mereka tidak sadar. Min sifatil kamal, itu merupakan sifat yang sempurna. Kalau kita lihat manusia, dia bisa bicara, lebih mulia daripada orang bisu. Dia bisa melihat, lebih mulia daripada orang buta. Dia bisa mendengar, lebih mulia daripada orang tuli. Dan itu fitrah manusia. Ketika dia melihat anaknya tuli, buta, dia sedih. Tapi kalau anaknya melihat dan dia bisa mendengar, gembira dia. Itu sifat manusia. Bagaimana sifat ini tidak boleh bagi Allah Ta'ala? Wal mu'tazilati, demikian juga kelompok Mu'tazilah.
Wal Asy'ariyah dan Asy'ariyah ini menghapus sifat-sifat Allah Ta'ala yang ditetapkan hanya 20. Kelompok Jahmiyah menolak semua nama dan sifat Allah. Demikian juga sama dengan Mu'tazilah. Tidak ada perbedaan dengan kelompok Jahmiyah, cuma kadang-kala Jahmiyah ini lebih parah karena mengatakan Allah tidak ada. Ya Allah Ta'ala yaitu tidak hidup, tidak mati, berarti tidak ada. Kalau Mu'tazilah masih ada punya sifat-sifat yang ditetapkan walaupun tidak sempurna. Demikian juga Asy'ariyah. Paling rendahnya itu Asy'ariyah dan paling jahatnya adalah kelompok Jahmiyah, kemudian dari kelompok Mu'tazilah. Makanya Jahmiyah, Mu'tazilah tidak ada ulama yang tidak mengkafirkannya. Kalau Asy'ariyah ini adalah punya subhat dia, kerancuan dia, karena asalnya dia Asy'ariyah ini kembali pada Mu'tazilah selama 40 tahun. Kemudian setelah itu tobat dan kembali kepada yang benar, disebutkan dalam kitab Al-Ibanah oleh Imam Abul Hasan Asy'ari, ditulis sendiri sebagai tobat dia tidak kembali kepada kelompok Mu'tazilah yang asalnya mendekam dengan kelompok Mu'tazilah selama 40 tahun lebih, dan juga kembali pada dulunya yaitu akidah Al-Kullabiyah seperti juga Mu'tazilah. Alhamdulillah orang itu mau bertobat, itulah orang yang dimuliakan oleh Allah. Nah, wa ma'lumun anna man nafa'a 'anillahi sifatil kamali faqad athbata lahu al-tataha min sifatin naqsi. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Dan diketahui bahwasanya siapa yang telah menafikan dari Allah sifat-sifat yang sempurna, maka sungguh dia telah menetapkan bagi Allah itu lawan-lawannya dari sifat-sifat yang kurang. Maha suci Allah Ta'ala atas apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim yang merasa tinggi lagi sombong. Baik. Wa ma'luman, perlu diketahui anna man nafa'anillahi sifatil kamal, siapa saja meniadakan sifat Allah yang sempurna, melihat sifat yang sempurna, mendengar sifat yang sempurna, ilmu sifat yang sempurna, iradah sifat yang sempurna. Kalau ini ditiadakan, berarti dia akan menetapkan sifat kebalikannya, yaitu yang lemah, yang kurang. Faqad asbata lahu adadataha, berarti kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah ini menetapkan lawan sifatnya, yaitu sifat yang naqis. Ketika Allah Ta'ala tidak bisa bicara berarti bisu, tidak bisa melihat berarti buta, tidak bisa mendengar berarti tuli. Kalau kita melihat manusia punya sifat bisu, buta, tuli, itu orang yang rendah, orang yang hina, fitrah manusia. Bahkan orang awam pun akan melihat sedih kalau anaknya tidak bisa bicara, anaknya bisu, anaknya tuli, sedih dia untuk orang awam. Bagaimana dengan orang punya ilmu? Bagaimana bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh berbuat zalim, orang-orang yang takabur dan juga orang yang menyombongkan diri. Adalah. Thumma yalzamu min hadha an yakuna ha'ula'i ad-dalalu a'lama billahi wa ma yastahiquhu min Allah. Dan mengharuskan dari hal ini keberadaan bahwasanya mereka orang-orang sesat itu lebih tahu tentang Allah dan hak-hak Allah dari Allah itu sendiri. Nah, ini dapat diambil kesimpulan. Tatkala Allah Ta'ala tidak melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, tidak punya kehendak, ya, apa yang terjadi? Summa yalzamu min hadha, dengan ucapan orang-orang ahli bid'ah dari Mu'tazilah dan juga Jahmiyah ini menunjukkan ayyakuna haula'il dhullal, orang-orang tersesat ini a'lamu billahi, lebih tahu daripada Allah, wa ma yastahiquhu minallahi, dan apa yang menjadi hak-hak Allah. Dan ini mustahil, tidak mungkin orang bodoh itu lebih pintar daripada orang alim. Tidak mungkin orang yang buta itu lebih baik, lebih canggih daripada orang melihat. Justru manusia ingin melihat, matanya sakit ingin berobat, matanya rabang ingin berobat, telinganya tidak mendengar ingin dia berobat supaya bisa mendengar. Karena sifat mendengar sifat yang mulia bagi manusia, maka tentu lebih mulia bagi Allah. Walillahil masalul a'la, tidak ada yang bisa menandingi sifat Allah Ta'ala. Fadhalna.
li'annahum nafau anhu ma athbatahu li nafsihi. Karena sungguhnya mereka menyatakan dari Allah apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Nah, inilah kebodohan mereka. Apa yang ditetapkan oleh Allah mereka tiadakan. Yang ditiadakan mereka tetapkan. Bahwa Allah Ta'ala tidak berjasad, Allah Ta'ala tidak berwarna, Allah Ta'ala tidak berambut, Allah Ta'ala tidak ini, tidak itu. Mereka menafikan secara tafsir, terinci, menjadi dan juga menetapkan secara global. Nah, inilah kesalahan mereka. Kalau kita mereka mau kembali apa ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, selesai. Karena Allah yang paling berhak menyebutkan nama dan sifat dirinya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam yang berhak menyebutkan nama dan sifat Allah karena mendapatkan wahyu dari Allah. Selain kedua ini tidak boleh memberi sifat, memberi nama kepada Allah, karena yang berhak memberi nama adalah diri Allah Ta'ala sendiri. Yang berhak memberi nama atau meniadakan nama yang jelek bagi Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah Ta'ala mengutus utusannya untuk memperjelas manusia awam agar mereka tahu. Nah, wa za'amu annahu la yaliqu bihi. Dan mereka menyangka bahwasanya itu tidak layak bagi Allah. Bagaimana Allah Ta'ala tidak layak bicara, manusia layak bicara? Bagaimana Allah Ta'ala tidak boleh melihat, manusia bisa melihat? Kalau begitu manusia ini lebih mulia daripada Al-Khaliqnya. Dan ini bertentangan dengan akal yang sehat. Wa za'amu annahu la yaliqu bihi. Kenapa tidak layak bagi Allah? Bukankah layak orang itu melihat? Siapa yang menciptakan melihat? Allah. Berarti Allah lebih layak melihat daripada hambanya. Siapa yang menciptakan manusia bisa mendengar? Allah. Berarti Allah lebih layak mendengar daripada makhluknya. Karena makhluk yang mendengar, Allah yang menciptakan. Sedangkan Allah mendengar itu sifat untuk dirinya. Nah, fadhal. Wa ayyu dalalin a'zamu min hadza. Dan kesesatan yang mana lagi yang lebih besar dari hal ini? Ini namanya soal ingkari. Soal pengingkaran. Ada juga soal at-takrir, penetapan. Ini soal ingkar. Wa ayyu dhalalin a'dhamu min hadza. Siapa lebih tersesat daripada mereka? Mereka itu manusia lebih tersesat daripada hewan, daripada makhluk orang awam. Karena orang awam masih mengerti bahwa Allah Ta'ala itu ada, walaupun orang awam tidak tahu. Mengerti bahwa Allah Ta'ala itu mengetahui dirinya. Oleh karena orang awam ketika mencuri sembunyi-sembunyi. Ya, dan yaitu karena merasa yaitu takut kepada manusia. Ketika takut kepada manusia maka mereka takut kepada Allah. Nah, wa ayyu jul'atin 'ala Allahi a'zamu min hadhihi al-jul'ati. Dan kelancangan kepada Allah yang mana lagi yang lebih besar dari kelancangan ini? Nah, wa ayyu jur'ah. Dan mana yang lebih lancang, lebih berani? Ya, kepada Allah. Jur'ah itu namanya keberanian atau kelancangan. Ya, kecerobohan yang lebih ceroboh daripada hal ini, karena ini menyangkut masalah hak Allah. Ketika manusia menderimi hak manusia, ketika orang yang dizalimi itu dia berkuasa, dihukumnya, bagaimana menzalimi haknya Allah Ta'ala? Fadhal. Thumma yalzamu min hadza ay yakun wa yalzamu min hadza aidan ay yakunu a'lama billahi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan mengharuskan hal ini juga keberadaan mereka itu lebih tahu tentang Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini namanya orang jahil murakkab. Bahwasanya mereka mengatakan wa yalzamu min dzalika, mewajibkan yang demikian itu. Berarti ayyakulu mereka kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah lebih tahu daripada Allah, lebih tahu tentang Allah daripada Rasulnya. Kenapa Rasulnya menetapkan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya? Maka Rasulullah menetapkan pula nama-nama untuk Allah Ta'ala, karena beliau bicara berdasarkan wahyu. Berarti mereka menganggap dia itu lebih tahu tentang Allah daripada utusan Allah. Padahal utusan Allah mendapat wahyu, sedangkan mereka itu mendapatkan wahyu syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Inilah kezaliman, kejahatan Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah dan juga Qaramito yang lainnya, sebab karena mendahulukan akal mereka yang rusak. Betul.
بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت لله هذه الصفات وهم نفوها وقالوا إنها لا تليق بالله. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan untuk Allah Taala sifat-sifat ini, sedangkan mereka itu menafikannya dan mereka mengatakan sesungguhnya sifat-sifat ini tidak layak bagi Allah Taala. Jadi mereka menganggap lebih pintar daripada Nabi, daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kejahilan mereka. Lianna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam asbata lillahi hadis sifat. Karena Rasulullah SAW menetapkan sifat-sifat Allah ini, bahkan juga yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran disebutkan di dalam hadis. Karena hadis itu litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, dan yang kau wahai Nabi menjelaskan kepada manusia yang turun kepada mereka. Jadi sifat-sifat Allah ada di dalam Al-Quran dan juga ada di dalam hadis yang sahih. Tentunya hadis harus sahih, karena hadis ada yang lemah, ada yang maudhu', ada yang matruk, dan ada juga hadis yang dajjal, ada juga yang sifatnya yaitu hadis yang lainnya yang dhaif. Tetapi ayat Allah tidak ada yang dhaif karena mutawatir. Maka disebutkan apabila hadis itu sahih menjelaskan sifat, berarti itu pemberitahuan dari beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yang ini beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Wahum nafauha, Allah Ta'ala menetapkan dirinya, Rasulullah SAW menetapkan sifat untuk Allah, mereka nafikan, mereka tolak. Ini namanya orang yang sifatnya melanggar hukum Allah, orang yang sifatnya jahatu Allah, mengingkari Allah, mengingkari Rasulnya. Nah, wa ayyu dalalin a'zamu min hadzal dalali law kanu ya'qilun. Dan kesesatan yang mana lagi yang lebih besar dari kesesatan ini, anda yang mereka itu mau berpikir. Makanya para imam-imam dahulu mereka membunuh. Dibunuhnya kelompok Jahm bin Sofyan, dibunuhnya kelompok Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah kepada pemerintahan-pemerintahan seperti pemerintahan Abdul Aziz dan juga yang lainnya, dibantai orang-orang ini. Tapi sekarang ini berkembang lagi. Ya, karena banyaknya, sedikitnya orang-orang punya ilmu yang berkuasa. Kalau orang punya ilmu berkuasa, mereka kewajiban mereka untuk membunuh mereka dan juga untuk menghabisi mereka. Itu keutamaan walil amri kalau punya ilmu. Tapi kita tidak boleh membunuh, karena itu kita bukan hak kita. Kewajiban kita membantai dengan jawaban, membantai dengan yaitu bantahan-bantahan, supaya bisa didengar oleh orang awam, supaya tidak terpengaruh dengan pendapatnya kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah dan juga Maturidiyah, Asy'ariyah dan yang lainnya. Betul. Kaifa yakunu haula'i juhalud dalalu a'lama billahi min nafsihi ta'ala Allahu amma yaqulun. Wallahu ta'ala yaqulu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi 'ilma. Bagaimana mungkin mereka orang-orang yang bodoh dan sesat itu lebih tahu tentang Allah dari diri Allah Ta'ala. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka katakan. Dan Allah Ta'ala berfirman, Dialah Allah yang maha mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak meliputi bagi Allah itu ilmunya. Baik. Kemudian ada pertanyaan yang perlu kita fahami. Kaifa yakun haula'il juhalid dhalali a'lama billahi min nafsihi? Bagaimana orang yang bodoh, orang tersesat, juhal itu maknanya juhal murakkab, bodohnya numpuk-numpuk. Adzulal itu sifat mubalagh fa'al, yang sangat tersesat. A'lama billahi min nafsi, lebih tahu pada Allah Ta'ala daripada dirinya. Tentunya ini mustahil. Orang bodoh itu bukan jadi panutan umat. Orang yang punya ilmu itu menjadi sandaran umat. Makanya Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah memuji orang punya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat di antara kalian ini dan orang-orang yang menuntut ilmu, yang menyampaikan ilmu itu dia angkat derajatnya. Lihat para utusan Allah Ta'ala diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala karena keilmuan yang disampaikan. Demikian juga para sahabat. Demikian juga Allah mengangkat derajatnya para ulama sunnah. Tidak sama dengan derajatnya orang-orang yang ahli bid'ah.
Maka orang ahli sunnah tetap dia siqah karena bersandarkan dengan wahyu. Orang ahli bid'ah bersandarkan dengan otaknya yang rusak. Nah, maka Allah berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui apa yang ada, yang zahir, yang nampak, wa ma khalfahum, yang tidak nampak, yang ada di depannya, yang ada di belakangnya, yang nampak dan yang tidak nampak. Wa la yuhituna bihi ilma, dan tidak satu pun makhluknya yang bisa meliputi ilmu Allah. Tetapi Allah Ta'ala wa muhitun, Allah Ta'ala meliputi ilmu hambanya, tetapi makhluk tidak bisa meliputi ilmunya Allah. Kemudian membahas Allah Ta'ala tidak melihat, Allah Ta'ala tidak mendengar. Ini adalah kejahilan yang mereka miliki. Nah, wala ahada minal khalqi a'lamu billahi wa ma yastahiquhu wa ma yaliqu bihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang pun dari makhluk yang lebih tahu tentang Allah dan hak-hak Allah dan apa yang layak bagi Allah kecuali atau daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ilmu, puncaknya ilmu yang Allah berikan kepada manusia adalah utusan Allah. Karena utusan Allah Ta'ala ini mendapatkan ilmu baik urusan yang gaib maupun ilmu yang terang. Wala akhata minal khalqi, tidak ada satu dari makhluk ini yang a'lama, yang lebih tahu billahi kepada Allah, wa ma yastahiqu, dan apa yang hak untuk Allah, wa ma yaliqu bi, dan apa yang layak bagi Allah, melainkan bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari utusan Allah. Karena utusan Allah mendapatkan wahyu dari Allah. Jadi utusan Allah bukan mempunyai perasaan sendiri, bukan muncul dari perkataannya atau akalnya, tapi utusan Allah Ta'ala dari wahyu Allah. Sehingga beliau bicara karena mendapatkan wahyu. Kalau tidak mendapatkan wahyu maka beliau tidak berbicara. Inilah yaitu keunggulan, keistimewaan, kemuliaan para utusan Allah, berbicara masalah urusan gaib dan juga yang terang karena berdasarkan wahyu. Sedangkan mereka ahli bid'ah berdasarkan dari waswas syaitan atau akal mereka yang rusak. Nah, innal ladzi hamal al-jahmiyata wa atba'ahum ala nafsi sifatillahi azza wa jalla huwa jahluhum billahi wa su'u afhamihim. Nah, sesungguhnya yang melahirkan atau yang menumbuhkan Jahmiyah dan para pengikut mereka atas penafian sifat-sifat Allah Ta'ala, yaitu kebodohan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemahaman yang buruk kepada Allah. Ini penyebab kezaliman mereka, penyebab kejahilan mereka dan jeleknya pemahaman mereka. Innalladzi hamalal jahmiyatu, sesungguhnya yang membawanya, yang menyeretnya Jahmiyah ini, wa atba'um, dan pengikut Jahmiyah ini dari kalangan kelompok Qaramita, Mu'tazilah yang lainnya, ala nafsi sifatillah, mengapa mereka meniadakan sifat Allah, padahal manusia itu punya sifat, hewan punya sifat, sesuatu yang wujud punya sifat. Lalu kenapa mereka menafikan sifat Allah? Wa huwa jahluhum billah, karena kebodohan mereka, karena mereka tidak tahu tentang diri Allah. Seandainya mereka mau kembali kepada ayat Allah dan semua ayat Allah itu benar, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, dan juga karena pemahaman mereka yang buruk. Kalau mereka kembali kepada pemahaman para sahabat, ke pemahaman para anbiya, tentu mereka tidak jatuh kepada kelompok yang tersesat ini. Inilah pentingnya kenapa mereka tersesat, karena kejahilan mereka, karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka, karena mengikuti su'udzon mereka. Fadhal. Haitsu dhannu annahu yalzamu min itsbati hadhihi sifat allati athbataha Allahu li nafsihi wa athbataha lahu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, yalzamu minha at-tashbiha. Di mana mereka menyangka bahwasanya mengharuskan dari penetapan sifat-sifat ini yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bagi Allah, itu mengharuskan dari sifat-sifat Allah itu tasbih, penyerupan. Inilah su'unidzan, jeleknya akal mereka, busuknya pemahaman mereka.
Khaisudanu sekiranya mereka itu menduga annahu yalzamu min isbati hadhihi sifat, apabila Allah Ta'ala ditetapkan dengan sifat ini, melihat, mendengar, berkehendak, ya, dan juga yang lainnya, allati asbatallahu ta'ala li nafsihi, yang mana Allah Ta'ala menetapkan untuk dirinya, Allah yang menetapkannya. Yang nomor dua, wa astabataha lahu rasuluhu, dan rasulnya yang telah menetapkan. Utusan Allah menetapkan karena dapat wahyu. Jadi beliau tidak bicara dengan sendirinya, karena Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah Nabi itu bicara dengan hawa nafsu, tetapi in huwa illa wahyu yuha, tapi itu wahyu yang diwahyukan. Jadi sabda beliau kalau sampai kepada kita dengan khat yang sahih, itu sama dengan derajatnya Al-Quran di dalam menetapkan nama maupun sifat atau hukum, karena beliau bicara berdasarkan wahyu. Nah, maka apa katanya? Yalzamu min tasbih, itu mewajibkan serupa, bukan, itu kesalahan mereka. Maka Allah Ta'ala tidak menyamakan diri sifatnya dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa huwas samiul basir. Ketika Allah Ta'ala menolak tidak sama dengan makhluk, tapi Allah menetapkan sifat yang itu sifat untuk dirinya. Walaupun mendengar, tapi mendengarnya Allah itu sifat dirinya, mendengarnya kita itu makhluk, karena kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mendengarnya anak kecil lain dengan mendengarnya orang dewasa. Bicaranya orang yang sudah lanjut usia lain dengan bicaranya anak kecil. Itu kita sudah membedakan antara makhluk dengan makhluk tidak sama. Bagaimana makhluk disamakan dengan Allah? Inilah kedangkalan otak mereka yang tidak mau kembali kepada prinsip-prinsip sunnah. Fadhalna. Li'annahum yarawna hadhihi sifati fil makhluqin, karena sungguhnya mereka itu melihat sifat-sifat ini itu pada para makhluk. Wala yufarriquna baina sifatil khaliqi wa sifatil makhluk. Dan mereka tidak membedakan antara sifat-sifat Allah dan sifat-sifat makhluk. Nah, inilah kesalahan mereka. Li'annahum yarawna hadhihi sifat, karena mereka memandang sifat-sifat Allah, mendengar, melihat, berkuasa, itu mereka membandingkan dengan sifat makhluk. Padahal kalau mereka tahu si makhluk itu kan banyak, anak kecil, ada orang gila, ada orang yang kuat pikirnya, tidak sama. Orang gila dengan orang yang waras akalnya tidak sama, sifatnya beda. Karena gila hilang sebagian sifatnya akal, tidak sama dengan orang yang hidup akalnya. Maka orang yang waras akalnya lebih mulia dia. Kan dengan akal itu Allah Ta'ala melebihkan manusia dengan akalnya, kemudian juga dengan agamanya. Wala yufarriquna baina sifatil khaliq wa sifatil makhluk. Ini kesalahan mereka. Mereka tidak membedakan antara sifatnya Allah Ta'ala dengan sifatnya makhluk. Sifat makhluk itu adalah masnu, makhlukun. Allah Ta'ala menciptakannya, tapi sifat Allah itu sifat untuk dirinya yang tidak mungkin akan hilang, ya, karena Allah Ta'ala memiliki sifat al-baqa tetap, ya, dan juga tidak berubah sifatnya. Berbeda manusia, ketika masih muda dia kuat hafalannya, ingatannya, ketika sudah lanjut usia timbul pikunnya, ya, karena orang kalau sudah tua kurang daya pikirannya, kurang kekuatan fisiknya, kurang pula daya ingatannya. Bahkan memakai kacamata, kadang-kadang mereka mencari mana kacamata saya. Dia tahu itu, yaitu cucunya di depannya dicarinya. Kenapa? Otaknya sudah berkurang, karena dia sudah rapuh, ya, kekuatan yaitu daya ingatannya sudah berkurang. Berbeda dengan yang masih muda, dan itu dirasakan oleh orang sudah lanjut usia, berbeda dengan orang masih muda. Bagaimana Allah Ta'ala samakan dengan mereka? Karena Allah Ta'ala punya sifat sempurna yang kekal, tidak berkurang sifatnya. Fadhalna. Walam yafhamu min sifatil khaliqi illa ma fahimu min sifatil makhluqin.
dan mereka faham dari sifat-sifat Allah kecuali apa yang mereka fahami dari sifat-sifat para makhluk. Inilah kebodohan mereka. Mereka menganggap Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk, sifatnya sama dengan makhluk. Tanya, Allah tidak mati, makhluk mati. Ya, makhluk mati. Ya, Allah punya sifat yaitu yang lembut, manusia punya sifat kasar. Berbeda sifat manusia ketika kecil dengan kita kan sudah lanjut usia. Maka Allah Ta'ala memiliki sifat yang sempurna. Mereka tidak mau berpikir seperti itu. Seandainya mereka mau berpikir bahwasanya manusia ini satu sama lain beda, yaitu dalam urusan kecerdasannya, keterampilannya, bagaimana Allah Ta'ala disamakan dengan makhluk? Inilah kesalahan mereka. Lam yafhamu min sifatil khaliq. Mereka tidak faham dengan sifat Allah Ta'ala illa ma fahimu min sifatil makhlukin, kecuali mereka memahami sifat makhluk. Jadi Allah Ta'ala itu disamakan dengan makhluk oleh kelompok Mu'tazilah, oleh kelompok Jahmiyah, dan juga kelompok Maturidiyah dan yang lainnya. Inilah kebodohan mereka. Makanya para ulama banyak mengkafirkan mereka. Ketika mati Mu'tazilah, Jahmiyah, tidak boleh kita menyolati karena mereka telah kufur. Ya, tidak boleh kita ikut menguburnya. Dan itu diingat, ketika ada orang punya pemahaman seperti itu, walaupun kerabat sendiri, tetangga sendiri, tidak boleh kita menyolati karena itu kufur. Dan orang kita solid adalah mukmin, kita doakan agar diampuni dosanya oleh Allah. Nah, walam ya'lamu anna sifatil khaliqi subhanahu tahussuhu wa taliqu bihi. Nah, dan mereka tidak mengetahui bahwasanya sifat-sifat Allah itu khusus bagi Allah dan layak bagi Allah. Nah, inilah kesalahan mereka. Disamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, padahal Allah Ta'ala memiliki sifat yang itu tidak dimiliki oleh makhluknya. Dan sifat Allah Ta'ala khusus untuk Allah, sebagaimana sifat anak khusus untuk anak, sifat orang tua lain dengan sifatnya anak. Bagaimana Allah Ta'ala disamakan dengan makhluknya? Nah, ta'ala amma yasifuna uluwan kabira. Maha suci Allah Ta'ala dari apa yang mereka sifati dengan sifat yang tidak layak bagi Allah. Inilah kesalahan mereka. Nah, wa sifatul makhluqina tahussuhum wa taliqu bihim. Nah, dan sifat-sifatnya para makhluk itu khusus untuk para makhluk dan layak untuk para makhluk. Jadi makhluk punya sifat sendiri, hewan punya sifat sendiri, anak kecil punya sifat sendiri, wanita punya sifat sendiri, laki-laki punya sifat sendiri. Itu makhluk punya sifat yang beda. Bagaimana Allah Ta'ala samakan dengan makhluknya? Allah Ta'ala menciptakan manusia, manusia tidak bisa menciptakan dirinya. Allah Ta'ala mengetahui urusan gaib, manusia tidak tahu urusan gaib. Inilah kesalahan mereka dari awal, karena subhat. Kalau Allah Ta'ala punya sifat berarti sama dengan makhluk. Itu penyebab dolal mereka, penyebab kesesatan mereka. Fadhal. Wala tasyabuha baina sifatil khaliqi wa sifatil makhluk. Dan tidak ada penyerupaan sedikit pun antara sifat-sifat Allah dan sifat-sifat makhluk. Dan kita maklumi, jangankan sifat Allah dan makhluknya, sifat anak kecil lain dengan sudah dewasa. Sifatnya tumbuh-tumbuhan itu satu sama lain beda. Sifatnya air satu dengan yang lain beda. Air yang ada di kali lain dengan air di laut. Air yang ada di sumur lain dengan air di kolam. Itu sama airnya, tapi punya sifat yang beda. Bagaimana Allah Ta'ala disamakan dengan makhluknya? Inilah kesalahan mereka yang tidak mau menyadari atas kebodohannya. Wala tusabihu sifatil khaliq baina sifatil khaliq wa sifatil makhluk. Tidak serupa, tidak sama sifatnya pencipta dengan sifatnya makhluk. Allah hidup, kita hidup, hidup kita akan mati. Tapi Allah Ta'ala tidak akan mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah Ta'ala, pada zat yang tidak akan mati. Allah hidup, hidupnya Allah Ta'ala kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hidup kita akan mati. Nah, fadhal. Kama annahu la tasyabuha baina dzatil khaliqi wa dzawatil makhluqin. Sebagaimana
tidak ada penyerupaan antara zatnya Allah dan zatnya para makhluk. Jadi kalau sifat makhluk tidak sama dengan sifat makhluk yang lain, yaitu jasadnya makhluk tidak sama dengan jasadnya makhluk yang lain. Maka ketika sifat Allah Ta'ala tidak sama dengan sifat makhluk, zatnya Allah, wujudnya Allah tidak sama dengan wujudnya makhluk. Karena makhluk adalah ciptaan, kalau zat itu adalah qaimun bi nafsi. Padahal Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah sedikit pun. Dan Allah itu zat yang maha melihat, zat yang maha mendengar, lagi maha melihat. Nah, laisa kamitsli syai'un maknanya tidak ada makhluk yang bisa menyamai Allah. Laisa kamitsli syai'un, ini yang harus kita pahami. Kemudian wa huwas samiul basir. Bahwa Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Allah Ta'ala mendengar, kita mendengar. Mendengar kita adalah makhluk. Mendengarnya Allah adalah sifat dirinya. Al-Basir, kita melihat, itu melihatnya. Kita melihatnya Allah adalah melihat sifat untuk dirinya. Ya, dibedakan. Makanya ada anak kecil yang mendengar, tidak sama dengan dewasa mendengar. Suaranya anak kecil lebih kecil daripada suaranya orang sudah lanjut usia. Oh, itu suaranya bapak, ini suaranya anakku, ini suaranya ibuku. Jadi suara saja makhluk satu sama lain beda. Bagaimana Allah Ta'ala disamakan dengan makhluknya? Ketika makhluk dan makhluk ada perbedaan, maka walillahil masalul a'la. Maka Allah Ta'ala tidak ada menyamai dari makhluknya. Padahal Fa'ala nafsihi as-sam'a wal basar. Maka Allah menetapkan diri dirinya itu pendengaran dan penglihatan. Wa nafa'anhu musyabahata al-asya'i. Dan Allah menafikan dari dirinya itu penyerupaan segala sesuatu. Nah, jadi fa'asbata li nafsi as-sam'a wal basar. Maka Allah menetapkan dirinya Allah mendengar, Allah melihat. Wa huwas sami'ul basir. As-sami wal basir. Itu sifat yang Allah tetapkan. Tapi manusia juga mendengar, melihat. Tapi mendengarnya kita, mendengarnya makhluk itu makhluk. Mendengarnya Allah itu sifat dirinya. Beda. Kita lihat itu binatang, dia bersuara. Yang lain juga bersuara. Oh, itu kuda. Oh, itu sapi. Padahal sama suaranya. Ketika dibedakan, ini suaranya apa? Ini kuda. Ini suaranya apa? Ini suaranya kambing. Ini suaranya sapi. Manusia bisa membedakannya. Bagaimana Allah Ta'ala disamakan dengan makhluknya? Maka Allah membantah, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya. Kemudian Allah menetapkan wa huwas samiul basir. Ingat, Allah Ta'ala mendengar lagi melihat, tapi tidak sama dengan melihatnya makhluk. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Sedangkan ini cukup untuk membantah kelompok Jahmiyah dan juga kelompok Mu'tazilah sebagaimana bantahan tadi. Ya, ketika Allah menjelaskan laisa kamitslihi syai'un berarti itu bukan makhluk. Itu Allah. Kemudian wa huwas samiul basir, bahwa Allah memiliki nama dan memiliki sifat. Mendengar semua makhluknya, melihat semua makhluknya, sedangkan kita mendengar dari jarak yang dekat. Kalau ada orang 5, 6 dia berbicara, kita tidak bisa menangkapnya, tidak bisa membedakannya. Ketika kita melihat banyak orang yang kita bisa ingat hanya 1, 2. Tapi Allah Ta'ala melihat semua makhluknya, mendengar semua suara hambanya. Fa'asbata li nafsihi sam'a wal basara. Maka Allah menetapkan dirinya bahwa Allah mendengar dan melihat. Yang mendengar bisikan makhluknya, melihat apa yang dilakukan oleh hambanya. Wa nafa anhu musyabahatal ansya. Maka Allah meniadakan dirinya sama dengan makhluk. Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya kita. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya kita. Karena kita akan mendengar lama-lama tidak bisa mendengar. Kalau sudah tua tidak bisa mendengar kurang. Kalau sudah mati tidak bisa mendengar. Fadalla dzalika, menunjukkan demikian itu ala anna isbatis sifat,
bahwa penetapan sifat untuk Allah la yalzamu minhu tasabuha, tidaklah mewajibkan harus sama bainal khaliqi wal makhluk, tidak akan sama antara makhluk, antara Allah dengan makhluknya, sebagaimana tidak sama antara pohon satu dengan pohon yang lainnya, sebagaimana tidak sama antara anak kecil dengan pemuda dan juga dengan orang dewasa. Begitulah ya ikhwan yang dapat disampaikan, ya beberapa hal yang perlu kita fahami dalam bab asma wa sifat, karena ini banyak dari kalangan kaum muslimin yang masih tidak mengerti. Nah, dengan kita menuntut ilmu, semoga dengan ilmu yang Allah telah berikan kepada kita, kita bisa menjadi orang yang lebih tahu, sehingga kita bisa membentengi diri kita untuk berpegang kepada nama dan sifat yang hak, dan juga bisa menasihati saudara-saudara kita yang keliru. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.